Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila azwajihi wa dhurriyyatihi wa jami'i sahabatihi al-kiram wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin, thumma khususan ila ruh al-Imam al-Mahdi Ahmad bin Isa wa ibnihi Ubaidillah wa ibnihi Jadid wa Basri wa Alawi wa jami'i sadatina al-Ba'alawi, thumma khususan ila ruh الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي وعلوي أصوله وفروعه والمنتسبين إليه أجمعين، ثم خصوصا إلى روح صاحب الراتب قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس، إلى مريده الشيخ علي بن عبد الله برس، ثم خصوصا إلى روح الحبيب عبد الله بن علوي الحداد، وإلى جميع أبنائه الكرام، ثم خصوصا إلى روح الحبيب أحمد بن زين الحبشي والحبيب جعفر بن أحمد بن زين الحبشي والحبيب علي بن حسن العطاس والحبيب أبو بكر بن عبد الله العطاس والحبيب أحمد بن حسن العطاس والحبيب علي بن محمد بن الحسين الحبشي، ثم خصوصا إلى روح سيد أحمد زيني دهلان، وإلى روح الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ أحمد الرفاعي والشيخ محمد البوسيري والشيخ محمد الرفاعي والشيخ محمد البوسيري والشيخ محمد بن عبد الكريم السمان المدني والشيخ محمد أرشد البنجري والشيخ محمد كفل الأنوار بن الحاج إسماعيل البنجري والشيخ محمد فرواني عبد البنجري، ثم خصوصا إلى روح شيخ مشايخنا الشيخ محمد زيني بن عبد الغني البنجري وأبوي الهيب حسن محمد بهرون وأخيه الهيب مصطفى بن أحمد بهرون وأخيه الهيب قاسم بن أحمد بهرون، وإلى روح الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف، إلى روح سيد الحبيب أبو بكر المشهور بن علي المشهور، ثم خصوصا إلى روح جميع مشايخنا أينما كانوا، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعيد عليهم بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة، ويدخل نيتنا بنيتهم ويشرنا في زمرتهم ومعافاة من الفتن على هذه النية وعلى كل نية صالحة وعلى ما نوى به أسلافنا صالح، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر أسرار الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم صراط الذين غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا يا ربنا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ila qawlihi ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina la yashhaduna az-zur wa idza marru bil lagwi marru kirama. Walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yakhirru 'alaiha summan wa 'umyana. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Masih membahas tentang wasiat yang disampaikan oleh Habib Ali bin Hasan Al-Attas, yang mana beliau menukil daripada firman Allah Ta'ala bahwasanya di antara ciri-ciri hamba-hamba yang Allah cintai. Ini masih membahas tentang ciri-ciri hamba-hamba yang Allah cintai. Mungkin telah lewat di antara ciri-ciri yang lain, lalu kemudian sampai di pembahasan ciri-ciri orang-orang yang dicintai oleh Allah atau termasuk daripada hamba-hambanya Allah adalah alamat-alamat atau ciri-cirinya mereka adalah walladzina la yashhaduna az-zur, adalah mereka orang yang tidak pernah bersaksi dengan kesaksian palsu. Artinya mereka ini hamba-hamba Allah, mereka tidak pernah memberikan kesaksian palsu, karena memang kesaksian palsu ini termasuk daripada dosa besar. Jadi ketika orang itu dimintai kesaksian, lalu kemudiannya bersaksi, tapi kesaksi itu bersaksinya itu dengan kesaksian yang palsu, artinya menjadi saksi palsu, maka ketika itu termasuk orang tersebut mengerjakan dosa besar, bahkan min akbaril kabair, bahkan termasuk daripada dosa besar yang paling besar dosanya, karena ini memberikan kesaksian palsu. Nah, karena bukan cuma merugikan orang lain, bukan cuma merugikan inya seorang, ini merugikan orang lain dan menguntungkan orang yang zalim. Sudahlah merugikan orang yang dizalimi, lalu kemudian menguntungkan orang yang berbuat zalim. Maka inilah termasuk penyebabnya kenapa dosa tersebut menjadi dosa yang paling ganas, atau dosa termasuk daripada dosa besar. Makanya kan ketika itu Nabi Muhammad pernah satu kali sahabat Nabi yang bernama Abi Bakrah. Ada satu sahabat Nabi yang bernama Abu Bakrah atau Abi Bakrah. Ketika itu bercerita, ketika itu Nabi Muhammad itu sedang duduk bersama beliau. Jadi ketika itu Abu Bakrah duduk bersama Rasulullah. Ketika duduk bersama Rasulullah, Rasulullah itu awalnya bersandar ke dinding. Ketika Nabi itu bersandar ke dinding, jadi tiba-tiba Nabi berucap, ujar Nabi, ala ukhbirukum bi akbaril kabair. Ujar Nabi, maulah ikam ku beritahu dosa yang paling ganal, ujar Nabi. Jadi awalnya itu Nabi bersandar. Ketika Nabi bersandar, tiba-tiba Nabi bertanya kepada Abu Bakrah dan sahabat-sahabat yang lain. Ketika itu ujar Nabi, ala ukhbirukum bi akbaril kabair. Ujar Nabi, maulah ikam ku beritahu dengan dosa yang paling ganal atau dosa yang paling besar. Ujar sahabat, na'am ya Rasulullah, tinggi ya Rasulullah. Apa itu dosa yang paling besar? Ujar Nabi, yang pertama adalah al-isyraku billah, berbuat syirik kepada Allah. Sudah. Lalu yang kedua adalah uququl walidain. Yang kedua adalah durhaka kepada orang tua. Oke. Lalu yang ketiga ini, sebelum Nabi menyambung yang ketiga, awalnya kan Nabi itu bersandar. Ketika hendak mengucapkan yang ketiga ini, Nabi tiba-tiba duduk tegak. Awalnya bersandar nih. Ketika Nabi mengucapkan syirik kepada Allah dan durhaka kepada orang tua, Nabi itu dalam keadaan bersandar. Tapi ketika hendak menyebut yang ketiga, maka saat itu Nabi berdiri dengan duduk dengan duduk yang tegak. Lalu ujar Nabi yang ketiga adalah ujar Nabi, ala wa syahadatuz zur, ala wa syahadatuz zur, ala wa syahadatuz zur. Ujar Nabi, ketahuilah yang ketiga adalah ujar Nabi, dosa yang paling ganal yang ketiga adalah dengan kesaksian palsu. Diulangi Nabi, ketahuilah itu adalah kesaksian palsu. Ujar Nabi diulangi lagi, ketahuilah itu adalah kesaksian palsu. Maka ketika itu Nabi terus mengulang itu, bukan cuma 3 kali, berulang-ulang. Bahkan ujar Abi Bakrah yang saat itu meriwayatkan hadis tersebut, Nabi itu terus mengulangi ucapan itu sampai timbul di perasaan hatiku nih, seandainya, ujar Abi Bakrah di dalam hati, seandainya Nabi ini cukup aja sudah. Saking Nabi itu mengulangi terus sampai ujar Abi Bakrah di dalam hati, umatnya cukup bang sih. Nah, sampai seperti itu di dalam hati daripada sahabat Abi Bakrah, karena Nabi itu mengulangi terus itu, ala wa syahadatuz zur, ala wa syahadatuz zur, ketahuilah itu adalah kesaksian palsu.
Nah, di dalam kitab Fathul Bari, belum pernah membaca, Imam Ibnu Hajar menjelaskan kenapa ya Nabi itu awalnya duduk bersandar, tapi ketika itu tiba-tiba Nabi duduk tegak ketika menjelaskan tentang kesaksian palsu. Ujar Imam Ibnu Hajar, ketahuilah sebujurnya saat itu Nabi itu hendak memberitahu bahwasanya di dalam perkara syirik kepada Allah dan durhaka kepada orang tua nih, ini permasalahan jarang ditemui. Sekalipun karena seiring ujung zaman, karena makin banyak orang yang durhaka. Tapi secara keseluruhan, syirik kepada Allah dan durhaka kepada orang tua ini kejadiannya cukup jarang. Dan adapun kesaksian palsu ini banyak terjadi. Bahkan dari zaman Nabi. Makanya saat itu Nabi yang pertama duduk bersandar, ketika menjelaskan kesaksian palsu Nabi duduk tegak. Ujar Imam Ibnu Hajar, hikmahnya Nabi saat itu hendak menunjukkan bahwasanya kesaksian palsu itu bisa terjadi di tengah-tengah kita. Kalau syirik siapa orang hendak syirik? Apalagi orang tuh sembahyang, habis itu ketujuh ke majelis ilmu, artinya kan dikatakan syirik itu jauh masih. Atau ibarat pun hendak juga termasuk orang nang ukukul walidain, orang nang durhaka ini kan jarang juga. Kecuali karena semakin ujung zaman semakin banyak. Tapi secara keseluruhan kan jarang. Bahkan sekelas orang-orang jahiliyah pun, orang-orang jahiliyah dari sebelum Nabi diutus, termasuk hal yang kada pernah dilakukan oleh orang-orang jahiliyah itu adalah durhaka kepada orang tua. Itu kada pernah terjadi. Kada ada sejarahnya akan menemukan orang jahiliyah itu membunuh orang tuanya sendiri. Kalau memang ada di antara adat orang jahiliyah itu mereka membunuh anak perempuan, mengubur anak perempuan secara hidup-hidup. Itu memang. Cuman kada ada terjadi kebalikannya. Kada ada sejarahnya anak perempuan membunuh orang tuanya. Itu di zaman jahiliyah. Sebelum Nabi diutus. Artinya terjadinya durhaka kepada orang tua ini sangat jarang kejadian. Cuman kesaksian palsu ini bisa memang sudah terjadi bahkan dari zaman Nabi sampai akhir zaman. Bahkan Imam Ibnu Hajar itu di dalam kitab Fathul Bari itu menambah, ujar beliau, di antara kesaksian palsu itu, ujar Imam Ibnu Hajar, di antara bentuk kesaksian palsu itu adalah memuji orang lain dengan yang bukan seharusnya. Orang nih muji orang lain, ujar orang tuh soleh padahal lain orang soleh, ujar orang tuh sembahyang tiap malam padahal kada pernah sembahyang tiap malam, orang tuh ketujuh bersedekah padahal orang tuh lain bersedekah. Maka ujar Imam Ibnu Hajar ini termasuk daripada kesaksian palsu, bukan buruk. Nah, ini termasuk kesaksian palsu sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar di dalam kitab beliau Fathul Bari. Artinya kalau hendak memuji orang ini pikir-pikir dulu, lihatnya dulu. Takutnya kalau seandainya kita ini terlalu, kan kadang-kadang orang tuh ketika memandang orang baik akhirnya ketujuh memuji-muji, akhirnya sampai ke ranah yang pujian itu sebagai pujian dusta. Nah, ini yang berbahaya. Jasi fulan tuh luar biasanya sembahyang terus. Kada mustahilnya mimpi Rasulullah tiap hari. Nah, ujar siapa? Kalau seandainya orang tadi begitu, oke lah. Atau misalnya pian melihat ada tanda-tandanya, atau pian termasuk orang yang paham dengan itu, oke lah. Cuma kalau seandainya pian ini nebak-nebak aja, jangan wani-wani menyampaikan pujian seperti itu. Nah, itu. Makanya kan orang-orang soleh itu mereka kada ketujuh dipuji. Itu termasuk ciri-ciri orang soleh. Karena pujian itu kada sepantasnya untuk muha tatap muka. Kadang-kadang ada orang tuh muji di hadapan orang yang dipuji. Nah, ini termasuk termasuk yang kurang di antara orang saat ini. Ini ketujuh memuji berhadapan. Padahal inti dari pujian itu bukan berhadapan, tapi dari belakang tuh pujian. Amun orang tuh hendak muji dari belakang, jangan berhadapan orang yang dipuji. Artinya ketika orang tuh memuji di hadapan orang yang dipuji, artinya bisa jadi ada kehendak yang diinginkan. Misalnya nih ada anak buah memuji bosnya di hadapan, artinya hendak dapat kedudukan yang mulia, atau misalnya hendak dilihat baik lawan bosnya. Nah, orang yang hakikatnya orang memuji itu kada berhadapan, orang memuji itu di belakang orang lain. Nah, itu makanya kan orang-orang soleh itu ketika mereka dipuji berhadapan mereka kada ketujuh. Nah, karena di sisi yang lain pujian ini bisa menyebabkan apa? Menyebabkan yang namanya perasaan jumawa, perasaan lebih baik dari orang lain. Padahal itu juga yang dihindari. Tapi ketika ada orang memuji berhadapan, akhirnya merusak itu semua. Makanya orang-orang soleh itu kada ketujuh dipuji berhadapan. Nah, artinya kan kalau seandainya bertemu dengan orang-orang guru-guru, habib-habib, jangan kita mau hendak muji berhadapan.
Kalau pina sidin itu termasuk orang nang kada ketuju dipuji bahadapan. Mun hendak muji itu di belakang sidin aja. Muji ke orang lain, ikam tahu aja si Habib Fulan, guru si Fulan ini termasuk orang nang baik. Itu karena itu inti pujian, kecuali pujian yang bahadapan itu memang dianjurkan ketika antara suami dan istri. Nah, itu pengecualian. Suami dan istri ini dianjurkan untuk memuji bahadapan. Misalnya di hadapan bini, oh cantiknya pian. Atau misalnya nang suami nang istri membadahi ke laki, baiknya pian suamiku. Nah, ini termasuk yang dianjurkan pujian itu berhadapan. Tapi di selain itu dianjurkan pujian itu di belakang orang aja, jangan di hadapan orangnya. Nah itu. Dan hati-hati juga di dalam permasalahan memuji orang lain, takutnya itu berlebihan. Nah, itu. Makanya Nabi Muhammad pun pernah akan menyampaikan di dalam hadis sebagaimana dinukil oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Bahkan Sayyidina Umar itu termasuk orang nang kada ketuju dipuji. Dan akan temukan Sayyidina Umar bin Khattab itu adalah orang nang kada ketuju dipuji. Bahkan Sayyidina Umar itu memerintahkan ketika orang tuh memuji, kan ujar Sayyidina Umar nih, ketika ada seseorang yang memuji dirimu, maka lemparkan debu ke wajah orang itu. Ketika ada orang memuji dirimu, ujar Sayyidina Umar, lemparkan debu tersebut, lemparkan debu ke wajah orang yang memuji. Nah, itu saking luar biasa Sayyidina Umar itu termasuk orang yang kada ketuju dipuji. Makanya kan Nabi Muhammad tuh kadang-kadang tuh Nabi tuh suka duduk dengan orang-orang yang musuhin Nabi. Contohnya ketika itu kan mungkin pian pernah temukan cerita bagaimana Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika setelah wafat Rasulullah bertanya kepada Sayyidah Aisyah. Ujar Sayyidina Abu Bakar, "Wahai Aisyah, duhai anakku, kira-kira apa ya di antara pekerjaan Rasulullah yang biasa dikerjakan Rasulullah?" Ujar Sayyidah Aisyah, "Wahai abahku, Rasulullah itu biasanya ada di antara rutinitas Nabi itu memberikan makan ada seorang perempuan yang tua di pinggiran kota Madinah. Jadi ada seorang perempuan tua yang sudah buta. Itu setiap hari Nabi itu memberikan makan kepada perempuan tersebut. Maka Sayyidina Abu Bakar ini merasa itu adalah pekerjaan Nabi biasanya, rutinitas Nabi. Maka hendak dicoba aja oleh Sayyidina Abu Bakar. Ketika mendatangi perempuan tua yang buta yang berada di pinggiran kota Madinah, ketika itu di antara kebiasaan Rasulullah bisa menyuapi, memberi makan, kada cukup memberi makan, bahkan Nabi itu menyuapi. Maka ketika itu hendak juga nih Sayyidina Abu Bakar hendak menggawi seperti itu. Jadi ketika itu Sayyidina Abu Bakar datang di waktu yang biasanya Nabi pun datang waktu tersebut. Didatangilah oleh Sayyidina Abu Bakar. Ketika mendatangi perempuan yang tua tersebut, maka Sayyidina Abu Bakar ini menyuapi perempuan tadi juga, hendak menyuapi juga. Di tengah-tengah lagi menyuapi, rupanya perempuan tadi sambil makan sambil berpandir, dan pandirannya itu mencemoohnya Nabi Muhammad. Berpandir nih, padahal perempuan tadi kan buta, karena tahu siapa. Jadi ketika itu perempuan tadi berkata di hadapan Abu Bakar, ujar perempuan tadi, "Wahai fulan, wahai laki-laki, ikam hati-hatilah jangan berparak-parak dengan Muhammad. Muhammad tuh tukang sihir. Muhammad tuh nang kaini. Semua ucapan-ucapan nang buruk disematkan kepada Nabi Muhammad oleh perempuan yang buta tadi. Padahal tiap harinya itu dia diberi makan Nabi. Tiap hari diberi makan Nabi. Tapi setiap hari itu juga perempuan tadi senantiasa mencemooh Nabi Muhammad. Maka ketika mendengar perempuan tadi merendahkan Nabi Muhammad, maka perasaan sakit hati itu ada di perasaan dia Pak, di hati Sayyidina Abu Bakar. Akhirnya dengan sebab itu menyebabkan Sayyidina Abu Bakar ini agak kasar ketika menyuapi perempuan tersebut. Nenek-nenek tersebut agak kasar ketika menyuapi tersebut. Setelah disuapi kayak itu agak kasar, merasa agak kasar nih suapan. Maka ketika perempuan tadi bertanya, "Kenapa ya kan?" Ujar Abu Bakar, "Wahai perempuan, wahai nenek, pian tahulah siapa nang pian sambat itu." Ujar nenek tersebut, "Ulun tahu, aku tahu. Yang aku sambat itu Muhammad tukang sihirnya ketujuh memisahkan antara laki-laki dan perempuan. Yang suami dan istri yang awalnya rumah tangganya baik rusak gara-gara ini aja. Ini tuh tukang sihir, ini tuh penipu segala macam." Ujar Abu Bakar, "Wahai pian makan itu orang nang pian sambat." Ujar perempuan nenek tersebut terkejut. "Kemana orangnya saat ini?" Ujar Abu Bakar menangis, mengeluarkan baju bata. Ujar Sayyidina Abu Bakar, "Ketahuilah nang pian sambat itu sudah wafat beberapa waktu yang lalu." Ketika mendengar ucapan Abu Bakar tersebut, langsung perempuan tadi menangis dan menyesali perbuatannya, lalu kemudian beriman kepada Allah. Nah itu Nabi Muhammad ya. Jadi Nabi Muhammad itu orang yang setiap hari itu menemukan cercaan, hinaan setiap hari. Itu Nabi temui dan itu menjadi kebiasaan Nabi kan. Dan itu yang kadang-kadang yang Nabi kadang-kadang tuh Nabi betah dengan itu. Artinya Nabi itu suka kada dipuji.
Ketika mendengar cercaan malah Nabi sabar dengan itu. Itu Nabi Muhammad. Nah makanya pian jangan kaget karena ada sebagian di antara orang-orang soleh itu nang kai itu. Mereka kada ketuju untuk dipuji, tapi ketika mereka direndahkan mereka hingung. Nah, itu. Dan itu pian akan temukan di beberapa orang soleh saat ini. Pian akan temukan orang-orang soleh-soleh saat ini. Pian perhatikan guru-guru, sebagian guru-guru. Ada yang habib-habib, sebagian habaib. Pian akan temukan mereka tuh orang yang kada ketuju dipuji. Nah, itu. Dan ketika mereka diremehkan tuh senang ketika itu. Nah begitulah sifat-sifat orang yang soleh. Nah di sini belum sampaikan juga bahwasanya memang ujar Ibnu Hajar termasuk daripada kesaksian palsu adalah apa? Adalah dengan menyematkan atau memberikan pujian yang kada seharusnya. Jadi hati-hati di dalam memuji orang lain. Di sisi orang soleh itu kada ketuju dipuji, takutnya pujian itu mengulah termasuk orang yang berdusta. Makanya kan ada di antara cerita salafun saleh, ada dulu di antara orang-orang salafun saleh mereka tuh dipuji. Jadi ketika beliau ke pasar, orang soleh nih ke pasar, ketika itu mendengar pembicaraan orang-orang yang sedang membicarakan dirinya. Ujar orang yang di pasar tadi, kamu tahulah bahwa si fulan atau si ulama tersebut termasuk orang yang sembahyang tiap malam. Ketika orang soleh itu mendengar inya itu dipuji sembahyang tiap malam, makanya merasa bahwasanya setiap malam itu sembahyang memang secukupnya. Tapi orang tadi menyambatnya setiap malam sembahyang 1000 rakaat. Jadi nang orang di pasar ini memuji berlebihan. Orang tadi memang sembahyang tiap malam. Cuman orang nang di pasar ini memujinya berlebihan. Sembahyang tiap malam dan setiap malam punya sembahyang 1000 rakaat. Ketika mendengar inya itu dipuji, orang soleh itu dipuji dengan pujian yang berlebihan tersebut, makanya langsung balik ke rumah dan malam itu, sejak malam itu sampai inya wafat, dia senantiasa mengerjakan sembahyang malam 1000 rakaat. Supaya jangan sampai orang yang memuji itu termasuk orang yang berdusta dengan pujiannya. Nah itu artinya kalau seandainya hendak memuji itu ya disedang-sangai juga. Ya, karena kadang-kadang memuji terlalu banyak memuji tadi kada baik juga. Sekalipun memang sepatutnya juga kita memuji orang-orang soleh, orang-orang yang baik itu patut untuk dipuji. Karena kalau seandainya kita kada puji, takutnya orang-orang nang maksiat nang dipuji orang. Artinya lebih baik kita memuji orang-orang nang baik, orang-orang soleh. Tapi sekalipun dalam tanda kutip pujian tersebut harus dengan batasnya, jangan berlebihan. Kecuali Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad pian pujian yang kayak apa terserah pian. Makanya kan ujar Imam Busiri, da'amat da'athun nasara fi nabiyyihim wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakim. Ujar Imam Busiri, tinggalkan apa yang termasuk adat orang Nasrani. Orang Nasrani itu kan menjadikan Nabi Isa itu sebagai anak Tuhan. Artinya jangan sampai karena itu. Jangan sampai kita mengatakan Nabi Muhammad itu anak Tuhan, itu jangan sampai. Tapi sisanya selain daripada itu terserah ujar Imam Busiri. Hendak puji Nabi yang kaya apakah? Hendak puji Nabi Muhammad itu seperti bulan kah? Seperti matahari kah? Atau manusia sempurna kah? Terserah ujar Imam Busiri. Wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakim. Terserah hendak memuji yang kaya apa aja itu khusus Nabi. Tapi selain daripada Nabi ya cukup-cukupkan aja, jangan terlalu berlebihan. Nah itu termasuk kesaksian palsu. Nah jadi di antara hamba-hamba yang Allah cintai itu mereka kada pernah bersaksi dengan kesaksian palsu. Nah ini termasuk dosa besar. Tapi hati-hati juga, takutnya ketika itu misalnya kan ada orang ketika mendengar ancaman kesaksian palsu akhirnya kada mau menjadi saksi. Nah, ini bahaya juga nih. Karena ada Nabi Muhammad pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, ujar Nabi, man katama syahadatan idza du'iya ilaiha kana kaman syahida bizur. Ujar Nabi, barang siapa yang dimintai bersaksi. Jadi dimintai bersaksi karena mungkin ingat salah satunya orang yang menyaksikan perbuatan tersebut. Misalnya ada orang misalnya membunuh atau misalnya orang yang ditipu. Nah, akhirnya ketika itu kita tahu kayak apa kejadian aslinya, maka kita dimintai untuk menjadi saksi. Tapi ujar Nabinya kada mau untuk menjadi saksi. Ujar Nabi, hati-hati. Ujar Nabi, kaman syahida bizur. Maka ketikanya diam ketika dimintai kesaksian, maka saat itunya sama posisinya seperti orang yang bersaksi dengan kesaksian palsu. Artinya ketika kita memang memiliki kapasitas untuk menjadi saksi, maka jujur dalam bersaksi tadi.
dan jangan berdiam ketika orang meminta kesaksian. Ini kadang-kadang ada sebagian orang yang saking takutannya menjadi saksi yang palsu, akhirnya berdiam. Padahal jelas-jelasnya tahu kejadian tersebut kayak apa sebujurnya. Ia memilih diam, maka ujar Nabi orang tersebut termasuk orang yang seakan-akan sama seperti orang yang bersaksi dengan kesaksian palsu. Artinya ketika orang meminta kesaksian, kalau dirasa kita memang memiliki kapasitas, ya silahkan memberikan kesaksian. Tapi kalau seandainya berdusta, nah ini yang parah, ini yang kada boleh. Nah itu termasuk kesaksian palsu. Karena di dalam Islam itu kesaksian itu bisa menggugurkan hukuman. Orang nih misalnya menuduh orang maling, orang nih misalnya ada si fulan, misalnya orang si A menuduh si B mencuri, melaporkan ke si hakim. Ujar si A, wahai hakim, si B ini sudah mencuri barang ulun. Artinya kan nih tuduhan nih. Maka di antara syariat Islam tuh harus melihatkan bukti dulu. Buktinya kada ada. Misalnya si A menyambat, buktinya kada ada, wahai hakim. Maka si hakim tadi harus meminta si A tadi harus mendatangkan saksi. Siapa saksinya kira-kira? Yang kira-kira termasuk menyaksikan ada si fulan si B itu mencuri. Ujar si A, ada si C. Ketika didatangkan si C, datangkan si C. Datang si C. Ujar si hakim, wahai si C, ikam tahulah bahwasanya si B itu mencuri. Dan ikam maulah untuk menjadi saksinya. Ujar si C, iya, aku bersaksi bahwa si fulan itu hanya raja bejuntan atau ketujuh mencuri. Maka ketika itu langsung dihukumkan hukuman, langsung diguguri hukuman. Sebaliknya, ketika saksi si C itu berkata, ujar si C, wahai hakim, ulun kada bersaksi, ulun kada melihat si bulan atau si B itu pernah mencuri. Maka ketika si C itu bersaksi bahwasanya si B itu kada pernah mencuri, maka hukuman itu lepas. Artinya intinya itu disaksi. Kalau seandainya kada kau mendatangkan bukti, itu di dalam syariat Islam. Artinya saksi ini memiliki otoritas penting, Ben. Kalau seandainya si saksi ini mengatakan iya, gugur hukuman. Kalau seandainya kada, ya sudah kada gugur hukuman. Makanya inilah termasuk ujar Nabi dosa besar. Karena di sini menjadi patokannya. Oh, kalau berdusta ya sudah gugur hukuman kepada orang yang dituduh. Kasihan dia. Termasuk orang yang dizalimi, makanya menjadi dosa besar. Nah, ini hati-hati di dalam menuduh atau menjadi orang yang bersaksi di dalam kesaksian. Kita percepat, wa idza marru bil lagwi marru kirama. Dan di antara sifat-sifat hamba-hamba yang Allah cintai, ketika mereka bertemu dengan orang-orang yang lalai, mereka tuh akan berlalu kayak itu aja. Ada misalnya orang di suatu tempat di warung, orang tuh ketujuh menggibah orang lain, tertawa, terbahak-bahak di dalam tempat warung tersebut. Maka di antara sifat-sifat hamba yang Allah cintai, mereka tuh akan umpat lewat ya, kadang mau umpat berduduk di situ. Ada orang tertawa terbahak-bahak di situ. Mereka menceritakan orang lain, merendahkan orang lain, menggibah orang lain. Nah, di antara hamba-hamba yang Allah cintai, mereka akan lewat di antara tempat tersebut dan kadang mau singgah sama sekali. Nah, itu termasuk hamba-hamba yang Allah cintai. Artinya mereka kada terpengaruh dengan tempat yang buruk. Ulun bercepat, wa alladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim, dan apabila diberikan peringatan kepada mereka bi ayati rabbihim dengan ayat-ayatnya Allah, lam yakhirru 'alaiha summan wa umyana, maka mereka itu saat itu tidak menjadi orang yang buta dan tidak menjadi orang yang tuli. Artinya ketika mereka mendengar ada ayat-ayat Allah, ketika mendengar ada ayat-ayat Al-Quran, ketika mereka mendengar tentang firman-firmannya Allah, mereka itu adalah orang yang bujur-bujur menyimak dan mendengarkan. Artinya mereka itu bukan termasuk orang yang tuli dan bukan termasuk orang yang buta. Artinya dalam tanda kutip mereka ini bujur-bujur mendengarkan. Nah, itu termasuk sifat-sifat hambanya Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan di antara sifat orang mukmin yang lain, ujar Allah apa? Ini kita baca Al-Qur'an, ujar Allah di dalam Al-Qur'an, ulaikal ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin. Minan nabi min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'a Nuhin wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil
wa mimman hadaina wajtabaina idza tutla alaihim ayatur rahman kharru sujada. Nah, ujar Allah, apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pemurah, maka mereka saat itu akan bersungkur dalam keadaan bersujud dan menangis. Jadi ketika mendengar ada ayat Tuhan, ketika mendengar firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, maka di antara sifat-sifat orang yang beriman itu mereka tuh akan menangis seraya bersujud ya. Nah, kan makanya kita dianjurkan untuk sujud tilawah ketika sembahyang misalnya subuh Jumat, membaca surah As-Sajdah. Maka ketika sampai di ayat yang diperintahkan untuk sujud, maka kita semua dianjurkan untuk sujud. Nah, itu termasuk sifat-sifat hamba-hambanya Allah. Ketika mereka mendengar firman-Nya Allah, maka mereka akan sujud. Nah, sujud di sini maksudnya adalah sujud dengan sujud tilawah. Sujud dalam keadaan sujud dalam keadaan menangis. Nah, makanya kan ujar Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna alladzina idza dzukiru kharru sujada. Di dalam ayat yang lain ujar Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Ujar Allah, orang yang beriman itu ketika disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hati mereka. Itu di antara sifat-sifat hamba Allah. Wa idza tuliyat alaihim zadathu imana. Ketika disebutkan atau dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an, maka akan menambah keimanan mereka. Makanya Nabi Muhammad tuh suka mendengar ayat Al-Qur'an dari orang lain. Jadi ketika itu Nabi pernah memerintahkan salah satu sahabat Abu Khilaf Ibnu Mas'ud. Ketika itu Nabi pernah memerintahkan Ibnu Mas'ud untuk membacakan Nabi Al-Qur'an. Ujar Ibnu Mas'ud, ya Rasulullah, kayak boleh membacakan di hadapan pian, padahal Al-Qur'an itu diturunkan lawan pian. Padahal kan Al-Qur'an itu turun kepada Nabi Muhammad. Kayak apa ujar Ibnu Mas'ud ulun membacakan di hadapan pian, padahal pian itulah orang yang diturunkan Al-Qur'an. Ujar Nabi, aku suka mendengar bacaan Al-Qur'an dari orang lain, gitu Nabi. Maka akhirnya ketika itu Ibnu Mas'ud pun membacakan Al-Qur'an. Ketika membacakan Al-Qur'an, tiba-tiba ujar Ibnu Mas'ud, aku melihat wa ainah tadrifan. Ketika itu aku melihat dua mata Nabi itu mengeluarkan banyu. Artinya saat itu Nabi menangis ketika Ibnu Mas'ud membacakan Al-Qur'an. Itu termasuk hamba-hamba Allah yang Allah cintai. Nah, artinya kalau seandainya kita termasuk orang yang Allah cintai, artinya perhatikan. Kalau seandainya kita memperhatikan ketika kita mendengar Al-Qur'an, berasakah kada? Kalau seandainya orang membaca Al-Qur'an ini kita biasa aja, nah ini perlu diperhatikan nih. Tapi kalau seandainya orang tuh membaca Al-Qur'an lalu kemudian hati kita bergetar, bahkan kadang-kadang bisa menyebabkan mata kita menangis, nah inilah termasuk sebagaimana Allah ceritakan di dalam Al-Qur'an bahwasanya orang tersebut termasuk hamba-hamba yang Allah cintai. Itulah menjadi pembeda. Kadang-kadang orang sembahyang sama, 4 rakaat juga sama. Orang sembahyang malam, yang orangnya ada juga sembahyang malam. Tapi yang membedakan antara orang yang Allah cintai dan orang yang kada Allah cintai, mereka ini adalah membedakannya dalam segi hati mereka. Ada sebagian orang yang ketika sembahyang malam, ketika disebut ayat Al-Qur'an bergetar hatinya, hendak menangis bawaannya. Ada sebagian orang ya tuhuk dibacakan Al-Qur'an, segala macam qori sudahnya mendengar, tapi hatinya tuh kakak itu aja, kada merasakan apa-apa. Nah, inilah yang membedakan hamba-hamba yang Allah cintai dengan hamba yang tidak Allah cintai. Nah, itu. Perhatikan nih, apakah bakas kada ketika pian mendengarkan Al-Qur'an. Nah, itu. Makanya Nabi Muhammad tuh pernah diriwayatkan oleh salah satu sahabat. Kurang ingat siapa sahabat yang meriwayatkan. Intinya ketika itu Nabi Muhammad pernah Abdullah bin Amr bin Al-As. Jadi ketika itu ada salah satu sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Amr bin Al-As. Pernah satu kali meriwayatkan ketika itu ujar Abdullah bin Amr bin Al-As, aku duduk bersama Rasulullah ketika malam hari. Artinya ketika itu malam aku bersama Rasulullah. Ketika malam tersebut aku bersama Rasulullah itu sembahyang malam. Kayak rutinitas Nabi biasanya, kebiasaan Nabi. Jadi sembahyang malam Nabi. Ketika Nabi sembahyang malam, Nabi itu tiba-tiba lama sembahyang. Dan Nabi itu ketika sembahyang, sepanjang sholat Nabi itu mau ulang-ulangi satu ayat aja. Apa yuk ayatnya? Ayatnya adalah fa in tu'adzibhum fa innahum ibaduk.
Ujar Nabi, in tu'adzibahum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Nah itu ayatnya. Jadi ketika itu Nabi sembahyang, ayatnya dibaca itu aja. Ada berpindah ke ayat yang lain, itu diulangi Nabi. Sampai saat itu terdengar suara tangisan Nabi, terisak Nabi saat itu. Ujar Abdullah bin Amr bin As. Sampai akhirnya berapa kali diulangi Nabi, itu aja ayatnya. Sampai tuntung sembahyang, itu jadi ulangi. Ayat itu apa ya artinya? Ayat itu sebujurnya adalah ucapan Nabi Isa kepada Allah. Ujar Nabi Isa, ya Allah, in tu'adzibhum fa innahum ibadah. Ya Allah, kalau seandainya pian ma'adzab umat ulun, ujar Nabi Isa, ketahuilah umat ulun itu adalah hamba pian juga ya Allah. Artinya kalau seandainya engkau ya Allah hendak ma'adzab mereka, ketahuilah mereka itu adalah hamba pian ya Allah. Nah itu, kalau seandainya pian ya Allah hendak ma'adzab mereka, ketahuilah mereka itu adalah hamba pian juga. Wa in taghfir lahum, kalau seandainya pian itu ampuni mereka, fa innaka antal azizul hakim. Ketahuilah pian itu adalah zat yang maha mulia lagi maha bijaksana. Artinya saat itu Nabi Isa itu merayu supaya Allah itu mengampuni umat-umat daripada Nabi Isa. Nah ketika itu Nabi membaca dengan ucapan seperti Nabi Isa tersebut. Ya Allah, kalau seandainya pian ma'adzab umat ulun, ketahuilah umat ulun itu ya hamba pian juga. Dan kalau seandainya pian itu mengampuni mereka, ketahuilah pian itu adalah orang zat yang maha bijaksana dan zat yang maha pemurah dan yang maha mulia. Itu diulangi Nabi sampai Nabi tundung sembahyang. Nah itulah Nabi Muhammad itu saat membaca Al-Quran tersebut, ketika membaca ayat tersebut mengeluarkan banyu mata, saking luar biasanya memperhatikan ini umat. Nah itu. Makanya setelah itu Allah membalas. Ujar Allah memerintahkan malaikat Jibril. Ketika itu ujar Allah, turunlah engkau wahai malaikat Jibril dan beritahukan kepada Muhammad bahwasanya Allah tidak akan pernah memberikan kabar buruk tentang yang berkaitan dengan umatmu. Ujar Allah, ketahuilah Allah itu tidak bakal memberikan kabar buruk berkaitan dengan umatmu. Artinya saat itu Nabi Muhammad tuh pasti mendapatkan kabar gembira dengan hal yang berkaitan dengan umat beliau. Nah, mudah-mudahan kita termasuk daripada hamba-hamba Allah yang termasuk daripada yang membuat hati Nabi Muhammad gembira. Mudah-mudahan kita pun termasuk daripada hamba-hamba yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sedikit ini memberikan kita manfaat dunia akhirat. Allah ampuni dosa kita, Allah ampuni dosa keluarga kita, Allah ampuni dosa sanak jiran kita. Mudah-mudahan Allah tutup aib dan kekurangan kita. Mudah-mudahan Allah tutup mata kita daripada melihat aib dan kekurangan orang lain. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melapangkan urusan kita, memudahkan rezeki kita, mengabulkan segala hajat kita dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan pada akhirnya Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah ba'da tulul umur fi sihatin wa khairin wa afiyah hadhihi an-niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala ma nawa bihi azlabun salih wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirri asraril Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya rabbana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Biwalli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qul min halal min ridha.